Ya, sudah Oke, nyambung lagi ya. Mohon maaf terputus, sudah. Farel. Ya, mungkin bisa diulang Iya. Onsa tadi soalnya gangguan dari awal sepertinya. Jadi saya ulangi ya, tubuh kita ini ada yang kelihatan, yang kita lihat ini tubuh kita ini ada sesuatu yang tidak kelihatan yang disebut dengan roh atau rohani kita. Nah, di dalam kehidupan ini kita jangan hanya memikirkan masalah yang bersifat jasmani. Kalau kita bisa ke salon untuk memperbaiki wajah kita, memperbaiki rambut kita, maka sebaiknya kita juga ke lidang, ke kelenteng, ke tempat-tempat ibadah untuk apa? Menguatkan rohani kita. Ini namanya berjalan seimbang. Dan pemahaman ajaran agama ini harus baik dengan benar. Sehingga nanti seperti dikatakan bahwa pagi mendengar jalan suci, sore hati mati pun ikhlas. Artinya apa? Kalau kita sudah memahami ajaran-ajaran agama dari awal, maka ketika nanti kita berpulang kita ikhlas. Sehingga nanti ketika saatnya kita berpulang, kita tidak akan memikirkan bagaimana harta yang sudah dikumpulkan selama hidup. Tidak memikirkan bagaimana istri saya, tidak memikirkan bagaimana anak-anak kehidupan nanti. Karena kalau masih memikirkan ini, maka itu yang membuat kita itu menjadi tidak ikhlas untuk berpulang. Maka kita menjadi roh yang penasaran. Tetapi dengan pemahaman agama yang baik, ketika nanti saatnya kita berpulang, setelah kita menempuh jalan suci, mendengar jalan suci, menempuh jalan suci, hidup kita sudah selaras antara nyawa dengan roh kita. Kita sudah seimbang antara kehidupan fisik dengan kehidupan rohani kita. Ketika saatnya nanti kita ikhlas berpulang, maka itu akan meluruskan jalan kita kepada Dia Tuhan yang Maha Pencipta. Begitu, Farel. Oke, baik Onsa. Cukup menjawab. Nah, teman-teman udah kembali lagi nih Onsa Budi Suniarto. Ternyata tadi sedikit ada gangguan, mohon dimaafkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya aja. Di sini ada pertanyaan dari Tocin Renald. Dia bertanya, kepada setiap kematian itu di rumah duka ada pendampingnya di kanan dan kiri ya? Apa ada hubungannya dengan yin dan yang? Gimana tuh, Onsa? Ini pendamping yang dimaksud pendamping apa ya? Apakah artinya pendamping itu keluarga laki-laki ada di sebelah kiri dan keluarga perempuan di sebelah kanan? Apakah ini artinya? Atau yang ditanyakan itu masih terkait dengan rumah-rumahan itu, karena rumah-rumahan itu memang di kanan kirinya masing-masing ada pembantu laki-laki dan pembantu perempuan, yang bahkan sebelum mereka disempurnakan itu matanya harus dilubangin dulu katanya supaya bisa melihat, telinganya juga dilubangin dulu supaya dia tidak tuli, dan mulutnya juga dilubangi supaya dia itu tidak bisu. Nah, ini pertanyaannya yang mana? Tapi karena ini ditanyakan tadi oleh Renal, coba saya untuk menjelaskan dua-duanya saja. Ketika dalam prosesi peti jenazah masih ada di rumah duka, memang keluarga laki-laki ada di sebelah kiri, ada sebelah kiri peti. Jadi kalau kita menghadap dia, berarti dia ada di kanan kita. Sedangkan pihak perempuan ada di sebelah kiri. Ini adalah konsep yin yang. Karena laki-laki itu ada di sebelah kiri. Nancou, Niyu, perempuan itu ada di sebelah kanan. Ya. Kalau yang ditanyakan adalah posisi keluarga laki-laki dan perempuan, betul. Itu konsep yin yang di dalam agama kita. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan itu adalah boneka kertas yang ada di kanan kiri itu, saya pikir ini kembali lagi kepada tadi, ini adalah sebuah tradisi, sebuah kebudayaan yang sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, yang kita sebetulnya tadi sudah disampaikan, ini keperluannya untuk kita, bukan untuk orang yang sudah berpulang itu. Ya, penempatannya juga sama, boneka laki-lakinya di sebelah kiri, boneka kanannya di sebelah perempuan. Jadi ini konsep yin yang memang betul. Ya, tapi jangan tanyakan apakah ini nanti kemudian benar-benar hidup di sana menjadi pembantu yang melayani leluhur kita yang sudah berpulang. Saya yakin dan percaya enggak seperti itu sih. Ini kembali kepada wujud rasa bakti kita aja kepada orang yang sudah berpulang. Betul. Ya karena kita belum PTN juga, jadi kita nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Jangan gegabah mengatakannya. Ya jadi bisa disimpulkan bahwa memang tadi yang dalam upacara pemakaman tersebut, yin dan yang itu benar terhadap boneka maupun keluarga pasangan suami istri ya, Onsa ya. Iya, betul. Iya. Posisinya itu mengambil prinsip yin dan yang. Posisinya mengambil prinsip yin dan yang. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah bakti terhadap ayah yang telah meninggal yang paling baik bagaimana? Mungkin pertanyaannya bisa dikatakan ya wujud baktinya gimana sih Onsa buat kepada ayah yang telah meninggal yang paling baiknya? Ya.
konsep bakti di dalam agama Konghucu itu memang tidak berhenti hanya ketika orang tua masih hidup. Bahkan dikatakan bahwa ketika kedua orang tua masih hidup, bakti kita itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa langsung tanya, papa, mama, apa yang membuat kamu senang? Apa yang membuat kamu bahagia? Makanan apa? Tingkah laku seperti apa? Papa, mama mau pergi kemana? Papa, mama mau beli baju yang seperti apa? Mudah bagi kita karena ada komunikasi. Nah, sangat terlambat ketika seorang anak semasa hidupnya tidak bisa menunjukkan rasa bakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya berpulang, penyesalan muncul, kemudian dia baru mengatakan bagaimana saya harus berbakti kepada mereka. Jauh lebih susah dibandingkan dengan ketika mereka masih hidup. Jadi kita jangan sampai terlambat. Selagi orang tua kita masih ada di dalam kehidupan yang sekarang, saatnya bagi kita untuk berbakti secara langsung dan secara nyata. Setelah mereka berpulang, bagaimana wujud bakti kita kepada dia? Di dalam kitab kita diajarkan, peringati sekalipun telah jauh. Artinya apa? Selalu diingat, dikenang bahwa orang tua inilah yang sudah melahirkan kita. Sekalipun sekarang orang tua sudah tidak ada, tetapi adanya mereka membuat diri saya ada yang sekarang. Kalau tanpa mereka tidak akan ada saya yang sekarang. Yang kita lakukan di dalam peringatan itu, memperingati setiap hari berpulang, hari wafat. Kita mengenal dengan istilah coki, sembahyang setiap tahun itu. Ya kalau masih baru jelas, terkait dengan masalah budaya ada makamkanlah dengan kesusilaan. Ya, 3 hari kemudian, ada yang 3 hari, 7 hari, 49 hari, 1 tahun, kemudian Xiaoxiang itu tadi 1 tahun, kemudian Taxiang, kenapa masuki 3 tahun, kemudian coki setiap hari berpulang. Kita selalu ingat itu dan kita selalu berdoa demi kedamaiannya. Nah, itulah wujud rasa bakti kita kepada mereka walaupun mereka sudah tidak ada lagi, tetapi bakti ini akan tetap harus kita lakukan. Artinya bakti seorang anak kepada orang tua tidak hanya berhenti ketika orang tua berpulang. Justru ini harus dilanjutkan terus. Nah, kemudian panduan ayat yang lain dikatakan, apabila tidak merubah jalan suci, atau saya terjemahkan, tidak merubah kebaikan-kebaikan yang selama ini dijalankan oleh orang tua, bisa dilanjutkan oleh anaknya. Ini juga menunjukkan kepada berbakti. Sebetulnya banyak sekali bagaimana kita bisa berbakti. Cuma ini nanti akan melenceng agak jauh sedikit dari apa yang kita bahas ini. Tetapi mudah-mudahan jawaban saya ini memberikan gambaran bahwa laku bakti kita kepada orang yang sudah berpulang pun masih tetap harus dilaksanakan dan cara-caranya tadi sudah saya sebutkan. Begitu Farel, mudah-mudahan menjawab. Baik teman-teman, saya rangkum sedikit ya, mungkin tadi ada panjang. Jadi bisa dengan cara bersembayang ya Wonse, dari mulai hari berpulang yaitu coki ya, setiap hari berpulang, benar ya Wonse? Ya, atau mungkin setiap tahun juga kita peringati. Ya, setiap tahun lalu bisa sembahyang 3, 7 hari, 49 hari, maupun 1 tahun dan 3 tahun. Itu tergantung kembali kepada masing-masing ya, Wonse. Yang 1 tahun dan 2 tahun, Xiaoxiang dengan Taxiang itu wajib. Tapi yang berarti 7, 49, 100, kemudian itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Baik, berarti itu wajib yang tadi ya, yang 1 tahun, 2 tahun. Lalu, ada ayatnya juga yang mengatakan apabila tidak merubah kebajikan yang dijalankan orang tua bisa dilanjutkan oleh anaknya. Jadi teman-teman sekalian yang masih memiliki orang tua boleh lebih berbakti lagi dari sekarang, dan yang sudah meninggal disembayangi sesuai. Betul banget. Oke, kita lanjut lagi ya Wonse. Dari pertanyaan ini dari Toshin Gianti Setiawan, di sini ada pertanyaan, apakah kita mengetahui kalau almarhum sudah pensiun? Mungkin kita bisa tahu nggak sih, Wonse, apakah sudah pensiun atau belum? Kalau menurut saya sih, kayaknya nggak tahu ya. Tapi nggak tahu sih ya. Gimana tuh? Gimana tuh, Wonse? Iya, Bu Gianti, sehat selalu buat Bu Gianti. Sudah lama kita tidak bertemu karena ada wabah corona ini ya. Semoga Bu Gianti dan keluarga, saya berdoa sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari wabah corona. Sancai. Pertanyaan dari Bu Gianti, kita memang tidak tahu bahwa apakah almarhum atau almarhumah, orang yang kita sayangi dan kita kasih ini apakah sudah pensiun atau belum. Memang kita sendiri tidak tahu. Untuk itulah tadi saya sampaikan
bahwa menjadi kewajiban bagi kita untuk tetap mengenang mereka melalui doa-doa yang tadi sudah disampaikan oleh Ferel juga, bahwa doa-doa yang kita laksanakan ini wajib kita laksanakan supaya apa? Kalaupun misalkan mereka belum paytin, doa-doa kita ini memberikan ketenangan dan menuntun mereka untuk mengikhlaskan kepulangannya dan akhirnya mereka berpulang kepada Sang Maha Mula. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa apakah mereka yang sudah berpulang ini anggota keluarga kita, leluhur-leluhur kita, apakah paytin? Tidak satu orang pun yang bisa mengatakan sudah paytin atau belum. Yang bisa kita lakukan adalah doa-doa kita yang terbaik, upaya-upaya kita yang masih hidup untuk selalu mendoakan demi kedamaian, ketentraman arwah para leluhur. Begitu, Ferel. Oke, baik. Berarti sekali lagi kita nggak bisa tahu ya once paytin apakah sudah paytin atau belum. Tapi ya kita hanya bisa dengan menyembayanginya, memperingati tadi coki ya sebanyak 1 tahun dan 3 tahun. Seperti itu. Betul. Kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui itu. Benar sekali. Kita nggak bisa tahu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa yang hidup harus mendoakan yang meninggal? Untuk apa faedahnya kita yang hidup mendoakan orang yang sudah meninggal, Bonsa? Selain sebagai wujud bakti mungkin ya, kalau itu kan udah jelas sebagai wujud bakti kita kan. Mungkin ada yang lain, Bonsa? Pertanyaannya adalah apa gunanya kita berdoa kepada para leluhur selain untuk memberikan kedamaian di mereka ya? Betul. Iya. Pertanyaan ini kalau saya jawab bahwa berdoa kepada leluhur itu adalah merupakan salah satu kebajikan. Laku bakti kepada leluhur itu wajib dan harus. Yang kalau kita jalankan berarti artinya kita sudah menjalankan kebajikan. Dan ini adalah merupakan sebuah kewajiban seorang anak atau seseorang kita, generasi kita, kepada generasi sebelumnya yang kita sebut dengan leluhur. Ketika kita bersembahyang bagi arwah yang sudah berpulang, memberikan kedamaian, apa manfaatnya buat kita? Meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita, dan menguatkan satya kita. Sehingga kalau iman dan satya kita kuat, segala kehidupan di dalam kehidupan ini, itu akan diberikan jalan yang lurus dan terang. Segala permasalahan dimudahkan, segala perkara akan diselesaikan karena iman dan satya kita kuat. Jadi bukan hanya kepada arwah yang kita doakan saja memberikan manfaat, tetapi memberikan manfaat buat kita karena ini adalah sebuah laku bajik yang tuntunannya ada di dalam jalan kebenaran. Kalau kita berdoa berarti membukakan jalan kita juga. Contohnya begini. Saya selalu mohon maaf, saya cerita misalkan engkong dan emak, karena apa? Papa mama saya masih hidup. Saya selalu terkenang kepada emak saya. Ketika hidup, penuh dengan perhatian kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan kepada cucunya. Ketika saya bersembahyang, saya merasakan betul-betul ini emak saya. Nah, ini menguatkan keyakinan saya, bahwa saya harus melaksanakan hidup ini seperti yang dulu emak pernah berikan contoh kepada saya sebagai cucunya. Menguatkan. Begitu, Ferel. Oke, siap, Bonsa. Oke, teman-teman, begitu pertanyaan yang tadi. Nah, mau diingetin lagi, teman-teman yang belum like dan subscribe video ini, mohon di like dan subscribe juga biar mendukung kemajuan agama Konghucu di Indonesia. Oke, di sini teman-teman, tadi juga udah ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin saya perlu beritahu dulu ya, untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab sebelumnya ataupun nanti tidak dijawab. Mungkin itu di luar tema kali ini, nanti akan dijawab pada tema berikutnya. Jadi mohon bersabar untuk menunggu video berikutnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dahulu. Yang pertanyaan berikutnya itu, ini dari Tocin Andi Julianto. Di sini dia bertanya bahwa apakah sangat penting sekali umat Konghucu dalam merawat Lingwei? Mungkin bisa dijelasin juga Lingwei itu apa, Wonse? Ya. Okay. Baik, Lingwei, kita mengenal kata-kata Lingwei itu, Ling itu diartikan arwah, Wei itu kedudukan. Jadi tempat di mana
kalau kita secara harafiah mengatakan bahwa tempat di mana arwah itu bersemayam, bertempat. Lingwei ini ada di meja leluhur, ada di meja sembahyang. Pentingkah Lingwei ini? Saya rasa pemahaman saya pribadi, saya mengatakan Lingwei ini penting. Sama pentingnya ketika saya mengatakan bahwa Lingwei itu ada di meja abu leluhur, berarti sama pentingnya bahwa meja abu leluhur di dalam rumah umat-umat Konghucu ini sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Saya pernah berdiskusi ini dengan para senior, para haksu. Ketika arwah seseorang berpulang, tadi dikatakan kita tidak tahu dia ini pedien atau tidak. Apakah dia langsung pedien, apakah dia masih penasaran dengan kehidupan di dunia sehingga dia mengembara, mengawang-awang. Dia butuh satu tempat. Nah, pada dasarnya, ketika mereka mengawang-awang ini, mereka membawa energi yang bersifat yin. Yin itu dingin, gelap. Maka mereka kalau tidak ada Lingwei, tempat kedudukan roh di rumah kita, di meja abu leluhur kita, maka mereka ini akan mencari tempat yang dingin dan gelap. Di manakah itu? Di pohon yang besar. Di manakah itu? Di sungai. Di manakah itu? Di gua-gua yang gelap. Karena mereka membawa unsur yang dingin atau yin itu tadi. Sehingga daripada pemahaman yang hidup, daripada mereka mengembara dan tinggal, ya bayangkan saja kalau leluhur kita itu tinggalnya di pohon, tinggalnya di batu-batuan besar, tinggalnya di gua-gua yang gelap, atau tinggal di sungai-sungai yang besar, alangkah etisnya kalau mereka itu kemudian menempati kedudukan Lingwei itu tadi. Jadi pentingkah Lingwei, rumah abu, meja abu leluhur di dalam agama Konghucu? Penting, karena kita tidak mau mereka kalau belum berpulang itu kemudian mereka mengembara ke tempat-tempat lain. Kita sediakan tempat yang terhormat, dan disitulah di mana kita bisa langsung memberikan penghormatan kita kepada leluhur. Jadi Lingwei itu biasanya ada di meja abu atau meja leluhur. Penting sekali, Farel. Baik. Perlu digarisbawahi lagi berarti Lingwei ini sangat penting ya berarti Wansa, apalagi untuk energi tadi dari leluhur yangnya tadi ya Wansa. Iya. Iya, betul. Oke. Berarti ini ada pertanyaannya lagi dari tidak disebutkan. Kalau di mimpi terkadang kita melihat bahwa almarhum yang telah meninggal berkata ingin memakan sesuatu atau menginginkan sesuatu itu. Apakah benar, Bunse, dan apakah harus? Ya, saya juga pernah mengadakan semacam penelitian seperti ini karena ini menarik sekali. Jadi sebagai contoh saja ya, itu pertanyaan itu mungkin kurang jelas, tidak diperjelaskan bahwa berapa lama yang almarhum ini atau almarhumah ini sudah berpulang. Tapi saya akan memberikan sebuah contoh cerita ketika ada seumat Konghucu yang dia berpulang, selama kehidupannya dia menganut ajaran agama Konghucu, tetapi sungguh sangat disayangkan ketika dia berpulang karena mayoritas anak dan cucunya serta keluarga yang lain bukan lagi umat Konghucu. Dia satu-satunya orang Konghucu yang ada di dalam keluarga itu. Ketika berpulang, dilaksanakan prosesi yang bukan seperti agama Konghucu. Tidak menggunakan ajaran agama Konghucu. Nah, pada hari ketiga, setelah orang ini meninggal, dikebumikan, hari ketiga, ada temannya yang umat Konghucu ini mendapatkan mimpi. Dia bilang, kenapa sepatu saya tidak dibawakan? Nah, umat yang dimimpiin ini, dia dengan jelas, sepatu saya warnanya ini, letaknya ada di lemari, ada di laci sekian. Maka, supaya tidak menjadi rasa penasaran, umat ini datang menemui keluarganya. Dia bilang, coba tolong dibuka lemari di mana mama kamu biasa menyimpan barang-barang. Di laci sekian, adakah sepatu yang warnanya ini? Sebagai catatan bahwa umat ini tidak pernah lihat lemari itu.
tidak pernah datang ke rumah dan masuk ke dalam kamar itu. Setelah dibuka, ternyata memang benar sepatu itu ada di situ dan warnanya sama dengan apa yang dimimpikan. Dalam arti kata, yang ini, mimpi ini adalah mimpi yang benar-benar memberikan arti. Artinya, ada sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa 49 hari setelah orang berpulang, dia tidak langsung paydian, tetapi dia masih ada di alam dunia. 49 hari. Ya, ini jangan menjadi perdebatan lagi, ada yang percaya dan tidak percaya, tetapi apa yang pengalaman saya menyimpulkan, ini ada benarnya. Sehingga ketika 3 hari, dia masih bisa punya sebuah keinginan. Dan dia bisa melalui cara-cara, mungkin melalui mimpi itu tadi, bisa menghubungi orang yang dia kenal baik, dan itu terbukti, karena ternyata di lemari itu ada sepatu warnanya sesuai. Nah, kalau kemudian almarhum atau almarhumah yang sudah berpulang lama, kemudian datang dalam mimpi meminta ini harus berhati-hati, Tojin. Kalau kita mengatakan, iya benar itu memang datang dalam mimpi, mohon maaf saya katakan, berarti almarhum atau almarhumah ini belum paydian. Dia masih menginginkan hal-hal yang masih bersifat keduniawian. Jadi ini harus berhati-hati. Tetapi, di dalam sebuah pembelajaran yang saya pelajari mengenai otak manusia, mengenai pikiran manusia, bahwa memori-memori manusia ini, dia bisa bekerja yang disebut dengan alam bawah sadar, dia merekam semua ingatan-ingatan, termasuk ingatan ketika, misalkan tadi saya katakan, ingatan tentang emak saya, itu terekam dalam memori alam bawah sadar saya. Ya, dia bersembunyi. Ketika saya dalam keseharian, mungkin ini tidak akan muncul. Tetapi ketika saya masuk posisi pada gelombang alfa dan gelombang theta, ini bisa muncul. Sehingga pemikiran mengenai emak saya ketika saya berada pada gelombang theta maupun gelombang theta dan delta, dia akan muncul. Dan ketika muncul, ini bisa berbuat seolah-olah bahwa emak itu yang meminta. Padahal sesungguhnya ini adalah sebuah aktivitas pikiran kita, pikiran bawah sadar yang selama ini ada di bawah, tapi dia kemudian muncul, dan ini akan membuat seolah-olah memang emak ini yang minta. Bisa saja rasa kangen saya terhadap emak, karena masa kecil saya, ketika saya kecil, ketika saya sakit, bagaimana emak ikut merawat, ketika saya muncul gelombang ini, maka saya merasakan emak itu hadir, dan dia meminta sesuatu kepada saya. Saya lebih melihat bahwa mimpi yang, selain yang mimpi 3 hari itu, sebelum 49 hari, saya lebih melihat bahwa ini adalah aktivitas gelombang otak yang dia muncul ke permukaan sehingga seolah-olah dia meminta. Karena kalau sudah lama meninggal dia minta, berarti dia belum paydian. Begitu, Farel. Oke, baik. Ya cukup bisa dimengerti ya teman-teman ya, berarti. Oke, mudah-mudahan tambah jelas, jangan tambah tidak jelas ya, Farel. Kalau nggak jelas tanya lagi, Unsa. Ya, jadi teman-teman, melihat juga sudah jam 9 malam. Nampaknya sesi pertanyaan kali ini saya akan tutup dulu. Demikian sesi pertanyaan dan sesi materi yang tadi telah dibawakan oleh Wonse Budi Suniarto. Terima kasih sekali, Wonse, udah meluangkan waktunya. Sama-sama, Farel. Sama-sama ya, untuk kebaikan kita semua. Sancai. Ini lagi ngapain nih, Wonse, tadi? Saya mempersiapkan diri, saya harus dengan tampil prima. Kesalahan dulu. Sebelum ini makan yang kenyang dulu supaya kuat menghadapi pertanyaan. Berarti udah mantap, ini udah siap sekali, Wonse. Baik, mungkin teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau perlu dinyalain loncengnya di channel Bincang Kebajikan biar nggak ketinggalan infonya. Lalu teman-teman sekalian mau menginfokan lagi jika teman-teman sekalian masih ingin bertanya maupun ingin memberikan ide mau topik apa lagi nih berikutnya nih. Ya bisa mengirimkan kontaknya kepada Tocin Agung Kurniawan di nomor 087782882888. Sudah saya taruh di kolom chat. Jadi teman-teman kalau yang mau menyumbangkan sarannya atau mau memberikan pertanyaan lebih lanjut bisa kepada Tocin Agung. Jangan lupa subscribe sekali lagi teman-teman. Terus juga nanti bakal ada info update-annya
Dan saya akan menambahkan jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita akan coba bantu untuk jawab ya Onse ya. Nanti kita akan kirimkan jawabannya gitu ya. Baik, mungkin itu aja dari Bincang Kebajikan hari ini. Bincang Kebajikan, Kumpas Tuntas Semua Tanya. Terima kasih semuanya telah menghadiri live pada malam hari ini. Terima kasih juga Onse Budi Suniarto yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Terimalah kembali salam peneguh iman kita, hanya kebajikan, Tian Tuhan Berkenan, Weite Tung Tian. Tian Yuida, Sancai. Dadah. Dadah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.